Halo saudara, ketemu lagi sama Bram Sianto, penulis buku Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus. Ini ada dijual di toko buku Immanuel. Mungkin masih ada sisa di sana, dan ke depan kami mau cetak lagi. Tim saya mau cetak lagi, dan berita Injil Yesus Allah yang tunggal. Kita masih di observasi kitab Ulangan 6 ayat 4 bagian terakhir. Mari kita selesaikan. Jadi pertanyaan kita di sini adalah, jika itu perjanjian satu Allah, yaitu Allah yang tunggal, sebab kita melihat ternyata di sepanjang kitab Ulangan itu memang tidak ada tanda-tanda bimbingan kepada Allah Tritunggal atau semacam kejamakan dari Allah, tapi tuntutan tentang kesetiaan kepada satu Allah yang dilanggar-langgar Israel, kemudian mereka diperingatkan. Jadi bagaimana memahami fakta di situ? Karena situ kan tertulis Esa 1. Padahal jika dimaksud tunggal, seperti dalam tagline teologi saya usung sekarang adalah Yesus Allah yang tunggal, maka harusnya kan ditulis Yasid dalam bahasa Ibrani. Jadi sebelum saya jelaskan ini, sebentar saya bawa Anda melihat ini. Dengarlah hai Israel, YHWH, Allah kita. YHWH itu Esa. Jadi jika kita bertanya, kenapa dia perlu mendoktrin Israel? Dengarlah hai Israel, YHWH, Allah kita. YHWH itu Esa. Jawabnya ada di sini. Ya, karena mereka pernah menganggap Allah Israel itu tidak Esa. Karena mereka pernah menganggap atau memperlakukan YHWH itu tidak Esa. Itulah sebabnya diperingatkan supaya mereka sadar. Maka dia katakan begini, dan kasihilah YHWH, Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hati itu tentu pikirannya, logika. Jadi nggak ada tempat di pikiran Israel Allah lain kecuali YHWH. Itu maksudnya. Dengan segenap hatimu, artinya segenap pikiranmu dong. Artinya segenap logikamu. Tentu ini tabrakan dengan Tritunggal kan, karena dalam hati Tritunggal sekarang tidak hanya Yesus, tidak hanya Bapa, tapi tidak hanya Roh Kudus. Ada 3 di hati umat Tritunggal. Dan kasihilah YHWH, Allahmu dengan segenap logikamu, ya, kekuatanmu ini. Perkataan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini harus kamu camkan di dalam pikiranmu. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini pertanyaan ini. Kenapa bukan Yasid gitu ya? Ya tentu tidak mungkin Musa menulis Yasid. Kenapa? Karena Yasid itu kan bukan bilangan. Itu kata keterangan. Lihat ya, ini bilangannya ehad, maskulin. Ahad, feminin. Ahad itu kesatuan. Tapi di dalam Alkitab, kalau Anda cek dalam kitab bahasa Ibrani-nya, ditulisnya ehad. Di Septuaginta juga begitu, di King James juga begitu. Yang kalau kita lihat hitungan 1 sampai 10 ya, Safim ini ya, tulisnya Snafim, maskulin. Safim, feminin.
Slosa, ini maskulin ini 3. Slosa. Salos. Ini kan salos feminin. Jadi bertiga gitu. Arba, ini maskulin 4. Arba feminin berempat. Ini kan. Dan seterusnya sampai di sini. Ya buat bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa bahasa Ibrani, saya mohon maaf, saya tidak sedang membanggakan bahasa Ibrani, karena saya nggak bisa bahasa Ibrani. Tapi saya memahami rohnya, memahami semiotikanya. Ini semua kita bisa lihat di dalam kamus, kalau kita mau belajar, dan bisa kita dengarkan ucapannya dari pengucapan bahasa Ibrani di Google. 1-10 seperti ini. Jadi, Yasid itu bukan bilangan. Apa arti Yasid? Adalah Yasid ini artinya istimewa, unik, tunggal. Kasusnya ini sama dengan si Ishak. Itu sebabnya Bram Cianto membawa Anda sebelum mengobservasi kitab Ulangan 6 ayat 5, Bram sudah mengantisipasi Anda perlu semacam pengantar dulu. Itu sebabnya Bram observasi dulu, hadirkan presentasi observasi tentang anak tunggal, anak sulung. Anda boleh dengarkan itu di nomor 19, 18, 19, 20. Observasi itu ada di Facebook bertahap-tahap, tapi kalau Anda mau lihat secara utuhnya, Anda boleh lihat di YouTube, karena di YouTube dia tidak terpotong-potong. Jadi memang nggak mungkin Musa menulisnya Yasid. Untuk 2 hal, karena Yasid bukan bilangan, ini bukan angka, tapi keterangan. Ini sama dengan kudus, kados. Ya, artinya berbeda, terpisah, tidak sama dengan apapun, tidak serupa. Jadi Yasid itu ada di area itu. Yasid dengan kados dengan demikian sebenarnya bersinonim, secara semiotika itu sama. Sebenarnya kalau kita baca Ulangan 6 ayat 4 itu, kita tahu persis bahwa tafsir Tritunggal yang diberdirikan di sana jauh panggang dari api. Bapa memerintah, Yesus melaksanakan perintah Bapa, Roh Kudus berwahyu-wahyu. Kita tidak melihat itu ada di kitab Ulangan. Sedikit pun tidak. Ternyata tidak ada kan. Yang diperingatkan Musa justru adalah Israel dibawa kembali sadar bahwa Yahweh itu satu. Esa. Oke. Apa kesalahan mereka? Dan apa yang kehendaki Allah? Itulah yang didoktrinkan Musa. Pertama, yang Allah kehendaki dari kita tentang dia adalah tentang adanya satu pribadi yang berkuasa. Ini iman monoteis ya. Monoteis murni loh. Itulah sebabnya diadakan pertandingan kuasa antar Allah. Jadi dalam upaya membimbing Israel kepada satu pribadi. Ini iman monoteis ya. Monoteis murni loh. Itulah sebabnya diadakan pertandingan kuasa antar Allah. Supaya nyata di antara banyak Allah yang ada di bangsa-bangsa saat itu, di Kanaan, di Mesir, dan segala bangsa, hanya ada satu Allah yang berkuasa. Jadi sebenarnya itulah yang terjadi di Mesir, di hadapan Mesir, Israel itu bimbingan. Supaya sadar bahwa penguasa yang layak disembah kan cuma satu. Yang kedua, mereka bikin kesalahan di sini. Mereka berharap kepada sesuatu yang bukan YHWH. Mereka berharap kepada Musa. Ketika mereka ribut tentang air, dan Musa pun bikin kesalahan. Dan ketika akhirnya dia diberi oleh YHWH kuasa untuk mengadakan air,
disuruh tepok sekali gunung batunya, ditepok 2 kali. Dan itu semua menjadi dipandang salah oleh YHWH. Kesalahan yang ketiga, kesalahan yang mereka buat adalah bikin persamaan, padahal sudah jarang dalam hukumnya. Hukum kedua daripada Taurat itu berkata, jangan buat persamaan dengan apapun. Nah, ini yang kita langgar. Versinya beda, tapi rohnya sama. Artinya mereka bikin patung dari lembu. Kita nggak bikin patung dari lembu. Tapi kita bikin berhala sendiri, yaitu terdiri dari 3. Ya, gambar-gambar, lukis-lukisan itu, segala macam itu 3 pribadi itu udah sama dengan patung itu kan. Secara fisika sebenarnya kita tidak kurang banyaknya bersalah, karena kalaupun Anda bilang tidak ada patung, ya lukisan itu sama dengan patung. 3 orang, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus gitu. Dikatakan jangan buat persamaan dengan apapun karena aku adalah aku. Ini kita sudah langgar nih. Israel langgar, ini yang dilarang supaya jangan kita perbuat seperti yang diperbuat mereka. Apalagi kesalahan yang diperbuat Israel, kesalahan yang lain adalah bercampur Allah. Jadi mereka melanggar apa yang hendak Allah yang kehendaki, dan Allah juga menyadarkan kita tentang apa yang Dia kehendaki dari kita. Di Moab mereka bercampur-campur Allah. Jadi latar belakang ajaran Musa kepada Israel selama 40 tahun intinya adalah menjelaskan kepada kita tentang bangsa-bangsa yang keadaannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ya. Kita semua kan memuja Allah. Dalam hal ini tentu kita memuja Allah versi masing-masing dong. Yang perlu kita pahami di sini, filsafatnya adalah, saya tulis ya di sini. Ya, tanah perjanjian dan tanah tanpa perjanjian. Mari pahami, ini adalah metafora. Fisikanya sudah berlalu dulu ini. Sekarang metafora ini berlaku buat kita, karena ini dibuat untuk menyadarkan kita. Inilah analogi perumpamaan yang harus kita mengerti sekarang tentang masuk surga. Yang berarti ini juga berbicara tentang iman perjanjian dan iman tanpa perjanjian. Di tanah perjanjian hanya ada satu Allah, yaitu YHWH. Allahnya sudah ditentukan, nggak boleh ada Allah lain di sana, di tanah perjanjian ini, di tanah Kanaan. Di tanah tanpa perjanjian, ini semua orang baik-baik sebenarnya. Mereka semua orang-orang beriman, punya Allah, mereka menyembah Allah. Tapi Allahnya macam-macam. Tapi itu kejahatan di mata YHWH. Dia tidak suka umatnya menyembah Allah yang bukan dirinya. Dia cemburu. Jadi itu skenario dasar. Kenapa dia membuat sebuah bangsa untuk dirinya, sehingga di dalam bangsa itu dia bisa menyatakan dirinya, yang melalui bangsa itu nanti bangsa-bangsa lain datang mengenal dia. Ya, ini yang harus kita pahami. Di tanah perjanjian hanya ada satu Allah, tapi di tanah bangsa-bangsa, Kanaan itu kan bangsa-bangsa, banyak bangsa di sana. Ada orang Finisia, Amon, ada Amori, ada Moab, segala macam bangsa. Jadi di sini di tanah Kanaan ada Dagon, ini Allah Filistin. Di sini ada bangsa yang lain menyembah Baal Peor. Di kanan tuh banyak bangsa, soalnya bangsa Finisia itu Baal Peor.
Lalu di sini juga di tanah tanpa perjanjian ini bangsa-bangsa ada Asyera, itu adalah orang Sidon. Lalu juga ada Molok. Molok itu allahnya orang Amon. Di sini, di semua tanah ini. Di Mesir juga demikian, ada Ra. Ya, di Mesir banyak Allah, dewa ya. Ada dewa Amun, Orisis, Horus, tetapi tertingginya yang dianggap sebagai penciptanya dalam budaya Mesir kuno adalah Ra. Jadi di sini ini semua mereka orang baik. Sama seperti kita sekarang adalah orang-orang beriman, orang baik. Tapi di sini, di tanah perjanjian ini hanya ada satu Allah. Jangan ada Allah lain di sini, kecuali YHWH. Jadi, karena berbagai kesalahan yang mereka buat, pelanggaran-pelanggaran itu, maka Musa membuat indoktrinasi, dikatakan kepada mereka, jangan kamu lakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Dan bukankah kita di era ini juga bertahan dengan apa yang kita pandang benar? Tetapi tentu setelah kita belajar banyak, marilah kita memahami kehendak Allah. Jangan sampai kita membentuk Allah menurut pikiran kita sendiri, tapi harus iman perjanjian. Saya mau jelaskan ini kepada Anda begini maksudnya, iman perjanjian. Sekarang saya mulai menjawab ini ya. Saya membawa Anda sekarang, jika perjanjian satu Allah, yaitu Allah yang tunggal, bagaimana fakta itu tertulis Esa? Padahal yang dimaksud kalau tunggal harusnya Yasin. Ini pertanyaan ini dari umat Tritunggal. Dan saudara-saudara, ketika Anda mendengar saya mengatakan umat Tritunggal, harap maklumi, saya tuh beriman Tritunggal sebelumnya. Saya mengerti apa iman Tritunggal. Oleh karena itu saya sangat mengerti apa yang saya kritik, apa yang saya katakan sesat. Saya mengerti. Ya, tentu patokan saya mengatakan sesat di sini adalah berdasarkan pesan-pesan tersandi atau encrypted messages yang akan segera kita lihat di dalam kitab Musa. Tritunggal itu seperti saya katakan beberapa kali memang telah dinubuatkan akan datang. Jadi berdasarkan nubuat yang akan kita lihat di kitab Musa itu, yang memang kita sekarang akan segera ke sana, Anda akan melihat bahwa apa yang saya katakan memang benar-benar ada di dalam Alkitab. Nubuat tentang Tritunggal itu memang ada. Demikian. Hal ini saya katakan supaya Anda memahami latar belakang saya, dan saya pun sampai sekarang masih bergereja di gereja Protestan. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi saya benar-benar menginjil tentang Injil pemurnian, Injil api ini sekarang. Pemurnian. Kita akan menuju ke sana kan setelah bagian ini selesai. Sekarang saya teruskan bagian ini. Kukunya hitam. Karena habis kerja. Maklumlah, kerjaannya Bram, kerjaan kasar nih. Kita sudah bicara tadi apa kesalahan Israel. Kita sudah sangat detail. Mungkin untuk pemula, pendengar-pendengar pemula, sahabat-sahabat Facebook saya yang berlatar belakang Islam, yang tampaknya juga berminat belajar, memang akan sulit sih buat Anda untuk
memahami apa yang saya maksud. Ini lebih cocok buat Kristen yang kelas yang sudah kelas 2 ke atas gitu. Kalau buat pemula memang rumit, tapi jika Anda bersedia membaca Alkitab, Alkitab itu dengan baik, jangan lompat-lompat, jangan membaca Alkitab hanya untuk mencari pertentangannya, lalu kemudian ketika Anda temukan pertentangan, nah ini bukti pertentangan. Cara baca Alkitab nggak seperti itu. Jelas tidak begitu. Alkitab itu esetoris. Makna terdalamnya hampir tidak terlihat sebenarnya. Dia sangat subtle. Subtle itu maksudnya halus, tidak terlihat. Gitu. Bahasa-bahasa yang Anda lihat itu di atas namanya bahasa permukaan tuh. Tapi rohnya ada di balik-baliknya. Dan setelah ini kita akan ke sini, ke kitab Keluaran dan kitab Kejadian. Di sini kita akan menemukan encrypted messages. Kitab Ulangan ini justru penjelasan dari sini. Ini boleh dikatakan semacam hadis ini, hadisnya ini. Jadi ini keterangan tentang yang ada di sini. Jadi sebenarnya membaca Ulangan itu ringan sih. Tetapi kenapa orang bisa menganggap ini sebagai Tritunggal? Saya bisa jelaskan begini, karena pertama mereka tidak sadar bahwa di sini Allah tidak berfirman. Jadi kalau ayat 6 ini kita baca, kita pikir Allah yang berfirman. Dengarlah hai Israel, kita pikir nih Allah yang berfirman. Ya memang jatuhnya jadi semacam Allah Bapa berfirman kepada Israel tentang Tuhan, tentang Allah gitu. Ini kan kasus ini sudah sering terjadi. Saya pernah dengar Dr. Diki Gadas kok ketika beliau sedang bersemangatnya mendidik, maksud saya melawan saudara Munir. Dia itu 7-8 tahun lalu. Jadi saya akui, saya mengikuti juga akunnya Dr. Diki. Ya, saya dengar dia bilang, dia kutip kitab Keluaran, dia kutip kitab Ulangan, kemudian dia berbicara tentang menggambarkan Yesus itu adalah malak Yahweh, baru menggambarkan sesuatu yang berlapis-lapis. Ya kira-kira dia kalau pakai tenses waktu itu dia katakan present past participle continuous tenses. Sampai saya sendiri nggak ingat apa ya, lupa gitu. Tapi intinya saya ngerti maksud dia itu mau menggambarkan ada orang di sini, waktunya begini, ini begini, seperti itu. Ya, kalau saya memakai nama Dr. Diki, minta maaf bukan untuk merendahkan. Tetapi mengambil satu contoh pribadi yang nyata ada, yang bisa kita lihat videonya, tapi pada dasarnya kesalahan itu semua dilakukan oleh para pengajar Tritunggal. Jadi sadarilah saudara, kitab Musa Allah tidak berfirman. Ini bukan firman Allah nih. Ini semua pengajarannya Musa 100%. Satu waktu Bram berdebat dengan umat Tritunggal. Ya, teman segereja saya. Saya nggak habis pikir, kenapa mereka bisa menantang dengan pertanyaan. Harusnya Yasid. Itu kebanyakan, itu kesalahan banyak orang. Mereka sendiri sebenarnya bukan orang Ibrani. Tapi terlalu banyak mendengar dari pengajaran yang nggak benar, terus memberanikan diri menantang gitu. Itu satu kekeliruan dalam mempelajari Alkitab. Mempelajari Alkitab harus datang dengan patokan yang ditentukan oleh Allah sendiri. Patokannya sudah pernah Bram singgung di entah di nomor berapa presentasi, tapi akan Bram ulangi lagi nanti di nomor depan. Akan tunjukkan berdasarkan sandi. Nggak ada ceritanya Anda bisa memahami Alkitab jika tidak mematuhi patokan itu. Karena Alkitab itu pada dasarnya alkimia. Ya seperti ini tadi, kan ini alkimia. Anda lihat, jawabannya matematis kan, nggak pakai tafsir-tafsir.
pertanyaannya, kenapa Musa sampai mendoktrin? Mereka bilang, dengar hai Israel, dengar hai Israel. Allah kita itu YHWH, Allah kita itu YHWH itu Esa, dengar, jangan sampai lupa. Kamu harus kasihi YHWH dengan segenap hatimu. Ini kan omelan yang sangat dalam kan? Ini omelan ini. Lalu jawabannya dari mana? Apakah saya cari-cari tadi jawabannya menurut Athanasius gitu? Menurut Tertullianus, menurut Irenaeus gitu? Enggak, saya enggak membutuhkan jawaban dari mereka. Setiap kita adalah murid di hadapan Musa. Mau Irenaeus, Athanasius, dan sebagainya, kita belajar sama-sama. Kita dimuridkan oleh nabi-nabi yang ditunjuk oleh YHWH. Musa yang harus menjawab ini. Nah, kita sudah tadi temukan jawabannya. Kenapa dinasihati? Karena mereka bikin kesalahan. Mana kesalahannya? Ini kesalahannya semua. Sudah dibuktikan dia berkuasa, sudah dibuat perjanjiannya, tapi mereka langgar lagi perjanjiannya. Maka keluarlah peringatan ini. Jangan kamu lakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Ini kita, ini tentang kita. Karena kalau Anda baca kitab Ulangan ayat 4, ayat 1 juga, dia bilang, dengar ya Israel, bukan dengan nenek moyangmu ini, perjanjian ini, diikatnya dengan kamu yang hidup sekarang. Maksudnya gini, ya kalau sudah mati kan nggak ada lagi perjanjian, sementara Allah itu adalah Allah yang hidup. Jadi dia berurusan dengan kita yang hidup sekarang. Ya kalau Anda nggak mengindahkan itu, Anda nanti mati nggak akan masuk surga. Udah pasti nggak masuk tanah perjanjian. Jika kita mau masuk tanah perjanjian spiritual itu, maka kita harus dengarkan Musa. Jangan lakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Israel ini. Nggak boleh ini kita bikin lagi. Ini segala macam patung dan sebagainya. Jangan anggap remeh loh. Mungkin para pengajar bilang saya tidak mengajarkan gitu. Tapi kesalahan pengajaran Anda menjerumuskan. Di lapangan sangat banyak orang berbicara tentang patung Yesus. Yang ini lebih keramat, yang ini kurang keramat. Harganya pun beda-beda. Patung Maria aja begitu kok. Gimana? Dari mana itu datangnya kalau bukan datang dari penambahan-penambahan cerita. Konten-konten pribadi ditambah-tambahkan. Untuk apa? Ya, komersial. Kenapa bisa begitu? Alasnya ada, karena pengajarannya begitu. Jadi hati-hati, karena pengajar telah diancam. Kalau kamu mengajarkan dengan cara begini, kau harus hati-hati, karena kelak bagimu batu diikat dengan tali, taruh di lehermu, tenggelamkan ke batu itu masih ringan. Itu ancaman yang dikatakan Yesus kepada kita para pengajar. Saya bukan pengajar, saya penginjil. Saya tidak pernah mengajar di depan kelas. Saya nggak mengajar di kampus, tapi saya menginjil. Saya menginjil. Dalam banyak kesempatan saya menginjil pada berbagai level. Ya, yang rendah-rendah saya layani. Yang menengah-menengah, yang pintar-pintar juga saya layani. Saya hanya memberitakan Injil saja, termasuk buat saudara-saudara semua sekarang yang percaya Tritunggal itu. Saya rasa saya sudah menjelaskan, sudah boleh kita tutup. Ini sudah boleh kita akhiri, ya. Anda sudah mempunyai kesimpulan yang bagus, jawaban-jawaban yang bagus, semua dari Alkitab. Bram Sianto memperlihatkan jawabannya semua dari dalam Alkitab. Bukan menurut guru Bram Sianto, misalnya Tertullianus, Athanasius, Irenaeus gitu. Enggak. Siapapun bapak-bapak yang kita sebut bapak-bapak, mereka akan salah kalau berbeda dengan yang diajarkan di sini. Jadi jika mereka katakan itu kesatuan tiga Allah,
Udah pasti keliru. Namun, Bram di sini tidak sedang mengajar Anda untuk tidak hormat kepada bapak-bapak gereja. Jangan salah memahami maksudnya. Kita berterima kasih dengan semua orang dalam sejarah, dalam tokoh-tokoh sejarah, termasuk kepada Fir'aun. Karena jika tidak ada Fir'aun yang keras hati dan keras kepala dan berkuasa itu, Allah juga tidak punya kesempatan menunjukkan kuasanya. Karena si Fir'aun ada, raja satu kerajaan bangsa yang besar sekali, yang kuat, disertai penujum-penujum, yang kalau dikasih tongkat jadi ular dia pun bisa bikin, dibikin air jadi darah dia pun bisa bikin. Allah nggak punya kesempatan. Saya justru membawa Anda kepada satu pengertian, sungguh kasihan mereka. Tapi itu semua kita nggak usah bicara, karena itu semua kuasa Allah. Dia tidak menentukan siapa menjadi orang jahat. Dia tidak memilih Firaun untuk menjadi orang jahat. Tetapi pikiran orang itulah yang dikeraskannya. Kalau pada dasarnya dia memang berwatak menentang, maka dia akan dikeraskan. Itu dia tidak memilih saya atau memilih Anda, atau tidak menolak saya atau menolak Anda. Dia tidak menolak nama. Dia membuka kesempatan sorga buat semua orang. Tapi dia pastikan ada yang ditolak masuk sorga. Itu yang harus kita pahami. Dia memberi kesempatan untuk kita sampai ke tanah perjanjian itu. Semua terbuka buat kita. Tapi dipastikan ada yang tidak sampai ke tanah perjanjian. Nah, disinilah kita harus memeriksa syaratnya apa. Maka yang saya bawa kepada Anda adalah Injil Perjanjian. Injil Perjanjian. Bukan Injil etika. Kita masuk ke sorga bukan karena etika. Kita masuk ke sorga karena pertama kita menghargai si pemilik kuasa. Yang sehingga kalau kita bersalah di hadapan dia, jangan ada Allah lain di hadapanku. Iya, kita tidak punya Allah selain dia. Di hadapannya kita bersalah, kita masih dibimbing karena kita dijadikan anak. Tetapi kalau kita tidak di hadapan dia, tidak di hadapan YHWH, kita tidak di hadapan Yesus, ya, kita memang di hadapan Allah. Semua orang kan di hadapan Allah. Tapi tidak kenal Allahnya, itu berat. Masalahnya berat. Karena dia beri kita umur kan untuk mengenalnya. Injil itu adalah pengenalan. Jadi 40 tahun perjalanan dari Exodus hingga tanah perjanjian itu adalah perjalanan hidup kita semua. Jangan lupa, itu sandi. Baik, sampai jumpa. Sampai ketemu di nomor berikutnya. God bless you all.